Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga pada hari ini antum antuna dalam kondisi sehat walafiat, baik antum maupun keluarga ya. Amin ya robbal alamin. Anakku sekalian, pada pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang kerajaan Goa dan Talo. Sebelum kita mulai materi, mari kita awali dengan sama-sama mengucapkan kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kita lihat sejarahnya ya, kerajaan Goa dan Talo ini. Kerajaan Goa dan Talo adalah dua kerajaan ya, yang terletak di daerah Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Banyak orang kemudian mengenal keduanya itu sebagai Kerajaan Makassar. Padahal Makassar itu adalah ibu kota Goa yang juga disebut sebagai ujung pandang. Nah, mungkin kita pernah dengar kata-kata itu. Nah, karena letaknya yang strategis di perairan timur Indonesia, yaitu di daerah Semenanjung Barat, Daya Sulawesi, Kerajaan Makassar ini merupakan kerajaan maritim yang terkenal sekali. Sebagai penghasil rempah-rempah, maka Kerajaan Makassar membentuk jalur perdagangan laut ya, Nusantara yang sangat terkenal pada abad ke-16 hingga 17 Masehi. Nah, Kerajaan Makassar juga memiliki hubungan diplomasi yang luar biasa baik dengan Kerajaan Ternate yang ada di Maluku waktu itu. Sebelum abad ke-16, Raja-Raja Makassar belum memeluk agama Islam. Nah, baru setelah datang Dato' Ribandang, ini seorang penyiar Islam dari Sumatera, maka Makassar berkembang menjadi kerajaan Islam yang luar biasa. Siapakah raja yang pertama kali masuk Islam di daerah ini, di kerajaan Makassar ini? Dia adalah Sultan Alauddin, Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Ia berkuasa dari tahun 1551 hingga 1638. Di mana sebelumnya Sultan Alauddin ini bernama asli ya, Karaeng Mak Towaya Tumamenanga Ri Agamana. Ya. Nah, di bawah kepemimpinannya inilah Kerajaan Makassar berkembang menjadi sebuah kerajaan maritim. Para pelaut Makassar mengembangkan perahu-perahu layar jenis pinisi dan lambo. Ya, dengan majunya perdagangan, kehidupan masyarakat Kerajaan Makassar menjadi sejahtera. Ya. Anakku sekalian, berikutnya adalah kita harus mengetahui tokoh-tokoh besar ya yang ada di Kerajaan Makassar. Yang pertama adalah Sultan Alauddin. Ini adalah raja pertama di Kerajaan Makassar yang berkuasa tadi sudah saya sampaikan di tahun 1591 hingga 1638 Masehi. Nah, Kerajaan Makassar ini berikutnya ya setelah wafat Sultan Alauddin ini, maka Kerajaan Makassar dikuasai oleh Muhammad Said atau raja yang bernama Muhammad Said ini berkuasa dari tahun 1639 sampai 1653. Cuman sayangnya ya dalam catatan sejarah mengenai masa pemerintahan Muhammad Said ini kurang banyak ditemukan. Nah, setelah Muhammad Said, maka raja berikutnya adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini raja yang ketiga ya, dalam sejarah ini. Nah, Sultan Hasanuddin berkuasa sejak tahun 1653 sampai 1669. Di mana masa pemerintahan Sultan Hasanuddin menjadi masa gemilang Kerajaan Makassar ini. Selain memajukan perdagangan, Sultan Hasanuddin pun mengadakan ekspansi wilayah ya, perluasan wilayah ya. Di bawah pemerintahannya
Kerajaan Makassar berhasil menguasai kerajaan kecil ya, di daerah Sulawesi Selatan seperti Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Nah, setelah keberhasilannya tersebut, Sultan Hasanuddin juga berniat menjadikan kerajaan Makassar sebagai penguasa tunggal di jalur perdagangan Indonesia bagian timur. Nah, maka untuk itu Sultan Hasanuddin harus menghadapi kekuatan besar, yaitu armada VOC Belanda. Sebelum dapat menguasai Maluku waktu itu ya. Tetapi Maluku yang kaya akan lada itu masih dikuasai oleh Belanda. Nah, pertempuran pun ya sering terjadi ya, antara kerajaan Makassar dan Belanda. Akibatnya kegiatan perdagangan Belanda dengan Batavia terganggu. Nah, keberanian Hasanuddin ini ya, untuk menentang Belanda ini menyebabkan ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Belanda harus berusaha keras ya menghentikan serang-serangan kerajaan Makassar. Untuk itu Belanda bersekutu dengan raja-raja Bone, yaitu Aru. Ya, Aru itu tuan ya, Tuan Palaka. Aru Palaka itu bersedia membantu Belanda coba. Dengan syarat bahwa kerajaan Bone diberikan kemerdekaan. Nah, itu pada tahun 1667. Belanda dengan bantuan kerajaan Bone berhasil menekan Makassar untuk menyetujui perjanjian Bongaya. Nah, perjanjian ini berisi 3 buah kesepakatan. Ya, 1, VOC mendapat hak monopoli dagang di Makassar. 2, Belanda dapat mendirikan benteng Rotterdam di Makassar. 3, Makassar harus melepas daerah yang dikuasainya seperti Bone dan Sopeng serta mengakui Aru Palaka sebagai Raja Bone. Anakku sekalian, nah ini setelah Sultan Hasanuddin turun tahta pada tahun 1669 ini, Mapasomba, ini putranya Hasanuddin, itu berusaha meneruskan perjuangan melawan Belanda. Belanda yang sangat mengharapkan tindakan kooperatif dari Mapasomba itu mempersiapkan armada perang. Pasukan kerajaan Makassar akhirnya berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Dengan demikian, maka Makassar dan jalur perdagangannya dikuasai Belanda. Ini sebenarnya perjanjian Bongaya itu sangat merugikan kerajaan Makassar. Anakku sekalian, seperti juga mayoritas kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim ya, sebagai kerajaan dengan banyak kepulauan. Para pelaut Makassar terkenal sangat tangguh. Mereka bahkan merajai jalur pelayaran Nusantara. Hal ini ditunjang oleh keahlian masyarakat Makassar yang mendesain kapal-kapal yang luar biasa. Anakku sekalian, di poin terakhir kita harus tahu bagaimana apa kelebihan kerajaan Makassar. Tadi sudah disebutkan ya di poin sebelumnya, kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim. Ini penting sekali ya. Yang kedua, memiliki para pelaut yang sangat tangguh. Yang ketiga, merajai pelayaran Nusantara. Yang keempat, ahli dalam membuat kapal laut yang indah dan kuat. Nah, seperti kapal pinisi, Lambo, dan Padewalang. Berikutnya, Makassar memiliki hukum perdagangan yang disebut dengan Ade Alopiloping Bicarana Pabahye. Yang terakhir, kelebihan Makassar adalah teknologi perkapalan Makassar menunjukkan salah satu sisi yang tampak dari sebuah kebudayaan Makassar yang sangat tinggi. Baik anakku sekalian, juga sementara itu ya, bahwa selain tadi kelebihan-kelebihan Makassar juga memiliki letak yang berdekatan dengan pusat penghasil rempah-rempah, yaitu Maluku ya, menyebabkan kerajaan Makassar ini menjadi pelabuhan penyalur
dan gudang penyimpanan. Ini kondisi inilah yang menyebabkan Makassar berniat mengusir Belanda dari Maluku pada permulaan abad ke-17 Masehi. Nah, serupa dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia nih, Kerajaan Makassar juga mengadopsi hukum dan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kerajaan Makassar juga aktif menjalin hubungan kerjasama antar kerajaan Islam seperti dengan Demak dan Malaka. Sebagai bangsa maritim, sekali lagi, masyarakat Makassar memiliki keahlian membuat sarana pelayaran. Ya. Ulangi lagi, seperti kapal-kapal Makassar tidak hanya dibuat untuk berdagang, tetapi juga untuk berperang di laut. Kapal-kapal khas Makassar seperti pinisi tadi bahkan masih digunakan sampai sekarang. Itulah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Makassar. Baik anakku sekalian, cukup sekian pertemuan kita yang kelima ini. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.